Salam. Ya, Selamat siang, Mbak Asti. siang Pak. Selamat datang di ruang BK. Mungkin Mbak Asti datang ke ruang BK ada suatu tujuan yang ingin disampaikan atau ingin bercurah pendapat atau bercurah kira mengenai permasalahan yang Mbak Asti hadapi, atau mungkin bisa kami bantu untuk bersama-sama memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Asti. Sebelumnya, bagaimana kabar Mbak Asti hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Kemarin saya dengar kabar mengenai prestasi kegiatan olahraga yang Mbak Asti raih itu di bidang cabang olahraga apa ya? Pencaksilat. Pencaksilat gitu ya. Kira-kira kemarin mendapat predikat apa itu kemarin pas pencaksilat itu Pak? Alhamdulillah dapat juara 2 Juara 2 tingkat SMA. SMA ya? Kabupaten. Oh, Kabupaten Pekalongan ya, luar biasa. Jadi untuk bakat yang sudah dimiliki oleh Mbak Asti ini, semoga bisa menjadikan sesuatu untuk kedepannya. Kira-kira kedatangan Mbak Asti ke sini, Pak Firly lihat ini kondisinya kok agak lemes. Sudah makan belum? Sudah. Oh sudah, lemes. Kira-kira ada apa ya kok lemes, kemudian ada tidak semangat dalam aktivitas, itu kenapa kira-kira? Jadi gini Pak, saya kalau ditanya temen atau orang tua gitu mau ke jurusan apa, saya bingung mau lanjut ke mana, jurusan apa itu bingung. Karena kalau ada tryout kayak di sekolah gimana ya? Melanjutkan itu? Iya, nggak Mbak pernah ikut. Asti tidak pernah ikut? Iya. Oh, tidak pernah ikut. Terus ketika Pak Firtanya mau kemana setelah lulus SMA? Juga kemarin diam-diam saja? Dia masih bingung Pak. Oh bingung. Iya. Itu ya, kira-kira kenapa kok bisa bingung seperti itu? Jadi gini, pasti kan pengennya lanjut ke UNES Pak, jurusan olahraga kayak yang Asti minat gitu. Tapi orang tua nyuruhnya ke Unikal, jurusan ekonomi. Begitu. Iya. Berarti ada perbedaan minat ya. Iya.
tujuan orang tua menyekolahkan atau melanjutkan studi itu ke tinggal ya universitas di daerah ya, tidak di luar kota. Tapi Mbak Asti menginginkan di UNES jurusan olahraga ya, sesuai dengan bakat Mbak Asti ya. Gitu ya. Kemarin pas tryout itu juga yang terakhir nggak ikut ya? Nggak ikut. Oke, Mbak Asti, kenapa kok terjadi bingung seperti itu? Nggak ikut apa namanya? Nggak ikut kegiatan tryout atau latihan masuk tiap-tiap perguruan tinggi, kemudian ketika Pak Firdaus tanya juga tidak pernah menjawab, bengong, kemudian bingung ketika ada minat dengan orang tua. Apakah orang tua mendukung untuk kuliah atau tidak? Orang tua mendukung Pak, cuma tidak pendapat dengan minat saya. Oh, minat Mbak Asti ya. Jadi kondisinya bingung ya. Sudah pernah dibicarakan dengan orang tua? Belum. Jadi yang membuat bingung ini belum komunikasi dengan orang tua atau bingung milih jurusan? Keduanya sih Pak. Oh, keduanya ya. Misalkan ada angka 1 sampai dengan 10 ya. Skala 1 sampai dengan skala 10. Tingkat kebingungan. Skala 1 itu adalah skala yang paling rendah untuk tingkat kebingungannya. Sedangkan skala 10 itu adalah skala kebingungan yang paling tinggi. Ada di mana area kebingungan Mbak Asti di sini berdasarkan skala 1 sampai 10 ini? Kira-kira 4. 4. Oke. Lumayan ya untuk kategori 4 ya. Gitu. Bisa dalam hal ini kan berarti Mbak Asti bingung untuk melanjutkan kuliah dikarenakan belum komunikasi dengan orang tua dan ada perbedaan pilihan Mbak Asti dengan orang tua. Kira-kira ini masalah waktu untuk ketemu dengan Bapak ya, istilahnya terjadi perbedaan pendapat. Kira-kira Mbak Asti yang akan melakukan di waktu apa Mbak Asti bisa ketemu dengan Bapak? Kira-kira waktunya di mana? Kapan bisa bertemu dengan Bapak menurut Mbak Asti? Kira-kira hari Minggu siang sih. Karena kalau waktunya Asti latihan. Nanti posisi Bapak minggu libur ya. Pagi latihan. Oke. Nah, setelah bertemu dengan Bapak, kira-kira Mbak Asti ingin apa menyampaikan Bapak? Ya, ingin menyampaikan kalau Asti pengennya di UNES kuliahnya lagi dengan jurusan olahraga. Tapi bingung gitu sih Pak kalau masih ada takut. Rasa takut. Oke. Sekarang ada 2 pilihan ya. Antara Universitas di Pekalongan jurusan ekonomi dengan Universitas Negeri Semarang jurusan olahraga. Kira-kira untung masing-masing, keuntungan dan kerugian dari keduanya ini Mbak Asti bisa melihat dan atau bisa menyampaikan dan coba Pak Firdaus ingin benar. Kalau di UNES kan sesuai minat saya Pak, sesuai minat saya, jadi lebih semangat gitu kalau ngejalaninnya. Ya kurangnya sih di biaya sih ya, karena kan harus ngekos di sana jauh. Kalau di meninggal itu sendiri memang ya, kalau biaya ya lumayan irit Pak, karena kan deket. Tapi minusnya
Asti nggak terlalu pintar dalam bidang numerik. Dan numerik Pak Asti lemah ya. Iya. Tapi Pak Fir melihat di sini kemarin katanya menjuarai juara 2 ya, juara 2 dan mendapatkan trofi tentunya, piala yang mana sesuai dengan bakat Mbak Asti. Untuk ke depan, kira-kira apabila terjadi sebuah komunikasi yang belum terjadi ya dengan orang tua ya, dengan bapak khususnya di sini ya, dengan bapak, Asti akan mencoba membuka komunikasi dengan bapak. Bagaimana cara Asti untuk komunikasi dengan bapak? Ini seandainya Mbak Asti ini punya sebuah cermin ya, yang mana apabila Mbak Asti memohon atau meminta satu permintaan, itu akan dikabulkan oleh si cermin itu. Kira-kira permintaan Mbak Asti yang paling diinginkan apabila itu terjadi apa Mbak Asti? Pengennya orang tua menyetujui, mendukung kalau Asti lanjut di UNES dengan jurusan olahraga. Dengan jurusan olahraga tadi ya, karena sesuai dengan bakat dan minat Mbak Asti ya, apalagi didukung dengan trofi yang sudah diraih. Kemudian kan tadi Mbak Asti bilang bahwa akan minta satu permintaan, semoga orang tua menyetujui ya keinginan Mbak Asti. Ternyata ketika Mbak Asti tidur semalam setelah memohon permintaan itu, ternyata semalaman itu proses pemberian atau proses pengkabulan sebuah permintaan itu terjadi. Dan ketika Mbak Asti bangun, tiba-tiba permintaan Mbak Asti itu sudah dipenuhi. Yang akan Mbak Asti lakukan apa? Pastinya bersyukur banget Pak kalau bisa terkabul gitu. Asti bakal lebih giat belajarnya biar bisa masuk ke UNES dengan jurusan yang Asti pengen. Dan pastinya kan kalau sesuai minat Asti pasti lebih semangat gitu jalannya. Gitu. Nah, dari yang disampaikan Mbak Asti tadi semua kira-kira dari awal sampai ke akhir kita bicarakan tadi, ada yang namanya tadi skala pertama tadi yang Mbak Asti sebut adalah di skala 4 ya, di skala 4 tingkat kebingungan Mbak Asti pada saat pertama kali datang ke sini. Kemudian Mbak Asti juga memberikan atau mengungkapkan semua yang ada di perasaan Mbak Asti sekarang tentang kebingungan memilih jurusan ataupun memilih apapun universitas, kemudian komunikasi dengan orang tua. Mbak Asti mengalami kebingungan tadi kan di skala 4. Kalau di Pak Firsa tanya lagi, sekarang di skala mana tingkat kebingungan itu setelah berkomunikasi atau mencurahkan unek-uneknya diberikan pada siang hari ini, skalanya kalau tadi kan di 4, apakah justru semakin bingung setelah ketemu dengan Tika atau bagaimana? Pasti akan ada di skala mana itu, antara 1 sampai 10.
seperti solusi-solusi yang disampaikan Pak Asti sendiri tadi akan dilakukan sebaik-baiknya. Oke. Dan ingat ya bahwa proses pemecahan masalah itu yang bisa menyelesaikan adalah dalam dirinya sendiri. Harus di sini hanya membantu. Kembali lagi ke Pak Asti. Padahal Pak Asti sudah tahu ya, solusi-solusi yang bagus untuk bisa ketemu apa, sampai apa, di mana apa, kemudian pilihan yang tepat untuk mempunyai sebelah argumen untuk bisa menguatkan orang tua atas pilihan Pak Asti. Tentunya Pak Asti akan bersyukur ketika permintaan itu dituruti oleh orang tua. Sebenarnya Pak Asti kan sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya kan? Tapi dalam hal ini ada ketakutan atau kebingungan bagaimana caranya. Dan itu tadi Pak Asti sudah luar biasa memberikan solusi untuk diri sendiri, bagaimana cara ketemu dengan orang tua. Sibuknya karena mencari nafkah untuk keluarga. Ya, tadi skala berapa ini dari 1 sampai 10? Sampai detik ini masuk di skala 2. Nanti masih ada kebingungan sedikit ya. Ya, dari skala 1 sampai 10 turun hanya 2 karena belum dilakukan. Ya. Jadilah seseorang yang mempunyai kekuatan untuk bisa menyampaikan sesuatu, apalagi terkait dengan kebutuhan diri. Untuk Pak Asti melanjutkan ke jenjang perguruan itu, jadi harus bisa menguatkan diri sendiri, memberanikan diri untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua mengenai ujian dan dilakukan oleh Pak Asti itu, ya. Ada lega? Iya. Saya kira cukup Pak. Oh, oke, cukup. Ya, nanti setelah proses ini ada beberapa pertanyaan yang ingin Pak sampaikan, tapi nanti tidak pada umumnya atau tidak pada kesempatan hari itu. Nanti akan kita lanjutkan dan dengan Pak Fir ketahui apa yang sudah Pak Asti lakukan. Kita bisa chat ya, media sosialnya untuk bisa mengetahui bagaimana sih Pak Asti setelah melakukan proses konseling. Nanti kita bisa sharing nanti. Kalau masih mengalami sebuah kebingungan dan sebagainya, nanti kita bisa konsultasi dengan konselor secara face-to-face atau workshop seperti itu ya. Ya, tetap semangat ya. Iya. Kita akhiri proses ini. Bisa. Kita masih ada waktu soalnya. Bisa kita akhiri. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tetap semangat untuk berani menyampaikan sebuah aspirasi termasuk kepada kedua orang tua. Hati-hati perjalanan pulang, jangan lupa istirahat, jaga kesehatan.